Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu guru absen dahulu ya anak. Apakah semuanya hadir? Semua hadir. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau sampah-sampah yang ada di bawah meja tolong dibersihkan ya anak-anak. Dan untuk ridho bajunya dimasukkan. Kemudian meja dan kursi tolong diluruskan ya anak-anak. Pada hari ini, anak-anak, kita akan membahas materi tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Apa sih tujuan dari pelajaran hari ini? Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui pengertian berbaik sangka dan beramal soleh. Yang kedua, kita dapat mengetahui dalil nakli tentang berbaik sangka dan beramal soleh. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui manfaat tentang berbaik sangka dan beramal soleh. Langsung saja ya anak-anak. Bahas yang pertama yaitu tentang beramal soleh. Coba mudah disebutkan arti amal soleh itu apa? Amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain dan dengan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian antara iman dan amal soleh itu tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Nah, betul tadi ya apa yang dikatakan nak mudah tadi. Ya, amal soleh di sini itu saling berkaitan dengan keimanan. Jika seseorang melakukan suatu keimanan namun tidak melakukan amal soleh, maka keimanan tersebut tidak ada artinya. Dan sebaliknya juga, seseorang yang melakukan amal soleh tanpa dilandasi dengan keimanan yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak, lawan dari amal soleh ini yaitu amal sayyi'ah. Amal sayyi'ah yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi melakukan keburukan di dunia, karena di dunia merupakan ladang amal untuk kehidupan di akhirat. Kemudian segala perbuatan amal baik dan buruk itu meskipun sedikit akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesuai firman Allah, yaitu pada surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi, dan dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Kemudian anak-anak, suatu amal soleh itu dikatakan sah apabila memenuhi 3 syarat. Coba Ida disebutkan. Yang pertama yaitu amal soleh. Yang pertama yaitu amal soleh, kita harus mengetahui ilmunya. Dan yang kedua yaitu amal soleh harus diniatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, amal soleh dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, betul yang dijawab nak mudah tadi ya. Kemudian nilai amal soleh itu tidak bergantung pada besar kecilnya, namun semua itu tergantung pada keikhlasan. Dan keikhlasan amal seseorang itu yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menyukai orang yang beramal soleh meskipun sedikit namun dilaksanakan secara terus-menerus. Dan yang paling baik, Allah juga menyukai orang yang beramal soleh dengan ikhlas, banyak dan secara terus-menerus. Kemudian anak-anak, di sini beramal soleh ini terdapat 3 macam. Yang pertama, coba Nak Rina disebutkan amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betul. Yang kedua yaitu amal soleh terhadap manusia. Dan yang ketiga yaitu amal soleh terhadap lingkungan alam. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhkan dari larangan. Contohnya anak-anak ya, saat kita menjalankan puasa, zakat. Kemudian amal soleh terhadap manusia yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Seumpama ketika kita bertemu di jalan itu sama teman kita itu saling menyapa, tersenyum tuh. Dan yang terakhir yaitu amal soleh terhadap lingkungan. Amal soleh terhadap lingkungan di sini yaitu dengan menjaga kelestarian alam, seperti kita melakukan penghijauan, mendaur ulang sampah, membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini tadi anak-anak ya, 3 macam beramal soleh. Kemudian manfaat dari beramal soleh ini banyak sekali ya anak-anak. Yang pertama yaitu kita diberikan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberikan kehidupan yang lebih baik. Kemudian diberikan tambahan petunjuk dan diampuni segala dosa-dosanya. Yang terakhir yaitu dijauhkan dari penyesalan kehidupan dunia dan akhirat. Ya, ini tadi anak-anak yang materi tentang beramal soleh. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak. Ya sudah.
Selanjutnya yaitu tentang berbaik sangka. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang berbaik sangka. Apa sih pengertian berbaik sangka, anak-anak? Siapa yang tahu? Coba Rohmah disebutkan. Ya, pengertian berbaik sangka adalah perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh semua orang. Lawan dari berbaik sangka ini yaitu suudon, yang artinya berburuk sangka. Nah, betul yang disebutkan Nak Rohmah tadi ya. Ya. Kemudian berburuk sangka adalah perbuatan yang tercela karena akan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Kemudian Allah juga melarang berburuk sangka, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 19. Kemudian Rasulullah juga melarang berburuk sangka, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa innal dhanna akdzabul hadis, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Itu tadi adalah dalil nakli tentang melarang berburuk sangka ya anak-anak. Kemudian anak-anak, kita harus membiasakan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari juga. Kemudian berbaik sangka ini ada 3 macam. Coba Nak Rina disebutkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, Nak Muda, coba disebutkan berbaik sangka kepada diri sendiri. Ya, betul. Yang ketiga, coba Rohmah disebutkan berbaik sangka kepada orang lain. Ya, betul. Ya, dari ketiga tersebut maka Ibu Guru akan menjelaskan ya. Yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah di sini, maka di dalam diri seseorang tersebut akan selalu mensyukuri apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila seseorang tersebut mengalami sebuah musibah atau cobaan, maka orang tersebut akan selalu merasa sabar. Kemudian berbaik sangka kepada orang lain. Berbaik sangka kepada diri sendiri. Berbaik sangka kepada diri sendiri ini, maka di dalam diri seorang tersebut akan timbul rasa optimis, bekerja keras, selalu semangat itu. Kalau dirinya itu berburuk sangka, maka di dalam dirinya akan timbul seperti pesimis, malas bekerja keras, seperti itu. Kemudian yang terakhir anak-anak yaitu berbaik sangka kepada orang lain. Berbaik sangka kepada orang lain ini akan menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat. Sikap buruk sangka akan menimbulkan sebuah perpisahan. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan berbaik sangka kepada
teman, saudara, keluarga, agar hidup kita menjadi lebih bahagia dunia dan akhirat. Dari ketiga ini tadi anak-anak sudah jelas ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, ya. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat berbaik sangka anak-anak. Manfaat berbaik sangka ini dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali anak-anak. Yang pertama yaitu menjadikan tenang dan optimis. Dalam menjalani kehidupan ia selalu akan bersyukur atas segala nikmat Allah, dan apabila dia tertimpa oleh sebuah musibah maka dia akan selalu sabar. Kemudian yang kedua yaitu yakin ada hikmah di segala penderitaan, dan kemudian yang ketiga yaitu akan membentuk pribadi yang tangguh, kemudian menjadikan seorang itu kreatif dan selalu tidak mudah putus asa, dan yang terakhir yaitu terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Ya, itu tadi anak-anak ya, berbaik sangka dan beramal soleh. Kemudian di sini Ibu bisa menyimpulkan bahwa beramal soleh dan berbaik sangka itu haruslah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena termasuk perbuatan yang baik dan menjadikan hidup kita lebih tenang, optimis. Yes. Apakah ada yang ditanyakan dari materi tersebut? Oh, sudah paham semua ya, alhamdulillah. Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sebuah kuis ya anak-anak. Kuis itu berisi 3 soal, nanti ditulis di buku tulis. Setelah selesai nanti dikumpulkan kepada bu guru ya anak-anak. Kuis tersebut mengandung 3 soal. Yang pertama yaitu pengertian beramal soleh, yang kedua tentang pengertian berbaik sangka, dan yang ketiga berikanlah masing-masing 3 contoh perbuatan berbaik sangka dan beramal soleh. Apakah semuanya sudah selesai ditulisnya dan dikerjakan? Oh, sudah ya, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan kafaratul. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu ya anak-anak. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.